ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dzahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Sering kita mengeluh di setiap hari kita. Sering kita menggunjingkan apa yang ini kita rasa, apa itu? Yaitu sebab-sebab rezeki kita terhambat. Kita mengeluh dalam kondisi kadang-kadang suudzon, prasangka jelek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rezeki kita terhambat. Sekarang kenapa rezeki kita terhambat? Mungkin karena kita bisa introspeksi diri kita. Mari kita koreksi diri kita. Secara garis besar menurut Al-Quranul Karim sudah dijelaskan Al-Quran dan dijawab langsung oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rezeki kita terhambat? Salah satunya karena kita lalai dalam sholat. Karena kita illal khashi'in, karena kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Ketika kita lihat ini secara Al-Quran, secara ta'lim muta'alim, dalam kitab ta'lim muta'alim, sebab-sebab rezeki terhambat ini ada beberapa macam. Di antaranya satu adalah ketika kita tidur dengan telanjang. Ini ingat-ingat. Jadi sebab-sebab rezeki kita terhambat ini karena apa? Ketika pertama adalah tidur dalam keadaan atau dengan telanjang. Apapun bentuknya, dengan kondisi apapun, kalau bisa berselimut. Jangan sampai kita telanjang kemudian tidur telanjang seperti itu. Ini dijelaskan dengan kitab ta'lim muta'alim. Kedua apa lagi? Yang kedua adalah kencing dengan keadaan telanjang. Jadi kita kencing dengan keadaan telanjang. Nih, sering kan kita jalanin. Makanya penting ini, coba didengerin lagi. Sebab-sebab rezeki kita terhambat. Pertama adalah tidur dengan telanjang. Kedua, kencing dengan keadaan telanjang. Ini bisa menghambat rezeki. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Semua rezeki yang ada di dunia ini sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan manusia harus berusaha untuk merubah itu. Allah tidak akan merubah hambanya jika hamba itu tidak mau berusaha. Diam dulu, terus dia mengharapkan turunnya uang dari langit seketika. Tidak. Karena kita bukan Rasul. Kita hamba Allah yang biasa, yang banyak dosa, yang banyak maksiatnya. Maka ketika kita mengharapkan rezeki kita lancar, dimudahkan rezekinya, ya satu, tidurnya, kencingnya bagaimana. Terus kemudian yang ketiga, makan dalam keadaan junub. Dalam keadaan hadas besar, kita makan. Ketika kita mau makan aja, kita menghormati makanan yang kita makan dengan membaca doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan rezeki yang Allah berikan ini, semoga dijaga dengan apa yang kita makan, dengan anak-anak kita yang kita makan. Anak-anak kita beri pada anak kita, yang dimakan anak kita. Bagaimana kondisinya? Supaya semua itu terjaga dengan rezeki yang haram, yang akan menyebabkan masuknya kita ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Wahai hamba-hambaku yang beriman, lindunglah kamu dan keluargamu dari panasnya dan azab dari api neraka ini. Waqutuhun nasi wal hijar, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Coba kita disuruh melindungi. Salah satunya ada bagaimana ketika kita makan, bagaimana rezeki yang kita cari. Kemudian makan sambil tiduran. Ini ada etikanya di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Pertama, tidur dengan telanjang, ini tidak boleh. Kemudian kencing dengan keadaan telanjang, tidak boleh. Kemudian makan dalam keadaan tiduran, tidak boleh. Kemudian makan dalam keadaan junub, tidak boleh. Yang kelima, membiarkan sisa makanan berserakan. Ini saya Ustaz itu pernah bertamu di suatu tempat, di mana tempat itu ada tempatnya waliullah. Kalau Ustaz bilang itu waliullah. Ketika Ustaz makan di situ, mereka sambil makan bareng. Apa yang Ustaz lihat? Beliau ini makan sampai habis, sampai kering, sampai tidak ada tersisa ini makanan. Dan ada pertanyaan dari Ustaz kepada beliau. Beliau menjawab, rahmat, hidayah, berkah semua terletak pada makanan terakhir. Jadi mereka ini menghargai banget dengan makanan yang mereka makan. Jangan sampai tersisa, apalagi sampai berserakan. Makanan yang penuh berkah, rahmat, hidayah, dan penuh suatu keberkahan, ini terletak pada nasi atau makanan yang paling terakhir. Makanya ketika kita makan seperlunya, jangan berambisius. Arogansi diri kita, nafsunya luar biasa, akan semuanya habis. Dikit aja, kalau kurang kita ngambil lagi. Seperlunya kita makan. Karena Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya. Apa yang diajarkan? Makanlah ketika kita lapar. Jadi ketika kita lapar, makanlah. Tidak ada aturan makan itu 3 kali sehari, tidak ada. Ketika kita lapar, makanlah. Makan sehari 3 kali, kita makan, wah, seakan-akan semua dihabiskan. Ini nafsu. Kita tidak bisa secara langsung, kita tidak bisa menahan hawa nafsu. Jadi ketika kita lapar, kita makan. Seperlunya, setelah kenyang, atau dalam keadaan jangan terlalu kenyangnya over, pokoknya penuh, selesai. Sehingga tidak membuang makanan-makanan yang ada. Ini sudah loh sebenarnya, ini sudah dijelaskan di dalam kitab kesehatan. Apa kitab kesehatan? Analisis kesehatan. Orang sudah ditegur dengan asam lambung. Apakah orang asam lambung itu makan banyak? Akan sakit. Bagaimana orang kena asam lambung? Cara makannya sedikit. Ketika lapar, lagi sedikit. Makan lagi, makan lagi. Insya Allah akan menjadi suatu kesembuhan. Masyiral muslimin, muslimat rahimat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam, membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Tidak diizinkan, sebab-sebab bisa rezeki kita terhambat. Kemudian yang ketujuh, menyapu lantai dengan sapu tangan kanan. Jadi menyapu lantai dengan sapu tangan. Jadi menyapu lantai dengan sapu tangan, bukan sapu tangan. Sapu tangan yang kita pakai itu. Itu tidak diperbolehkan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Yang kedelapan, menyapu rumah di malam hari. Jadi menyapu rumah di malam hari ini ada sebab-sebab rezeki terhambat menurut kitab Ta'lim Muta'alim. Kemudian yang kesembilan, membiarkan sampah di dalam rumah. Alangkah baiknya sampah di dalam rumah itu
kalau sudah sore, asyar diambil, ditaruh, kemudian dibuang. Ini kalau bisa, jangan membiarkan sampah di malam hari, sampai dibiarin sampai pagi hari. Kemudian yang sebelum memanggil orang tua dengan nama keduanya, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang 11, membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi dengan sembarangan. Jadi ini juga tidak diperbolehkan mengambil sisa makan dengan sembarangan. Kemudian mencuci tangan dengan lumpur dan debu. Mencuci tangan dengan lumpur dan debu, ini ada sebab-sebab rezeki terhambat juga. Kemudian duduk di beranda pintu. Sering kita kadang-kadang kalau ngobrol kita duduk di beranda pintu tanpa sengaja. Enak sekali ketika kita duduk di beranda pintu sambil ngobrol, ini juga sebab-sebab rezeki kita terhambat. Kemudian yang ke-14, berwudu di tempat buang hajat. Artinya kita berwudu di tempat BAB. Kalau istilah kita adalah di WC, kita wudunya di WC. Kadang-kadang kalau kita perjalanan jauh di pom bensin, kita ambil ketika kita buang hajat, kemudian kita sekalian wudhu di situ. Ini tidak diperbolehkan di dalam kitab ta'lim karena bisa menghambat daripada rezeki itu sendiri. Kemudian yang ke-15, bersandar pada salah satu daun pintu. Jadi bersandar begini di salah satu daun pintu utama atau daun pintu yang lain. Kemudian yang ke-16, menjahit pakaian yang sedang dipakai. Jadi kita pakai pakaian ini kemudian kita jahit. Jadi kalau misalnya menjahit pakaian, kalau bisa pakaian tetap dilepas dulu kemudian dijahit. Jangan menjahit begini, mentang-mentang cuma sedikit kita jahit sambil kita pakai. Ini akan menjadikan suatu sebab-sebab rezeki kita terhambat. Yang terakhir, mengelap wajah dengan kain. Jadi ngelap wajah dengan kain seperti ini akan menyebabkan sebab-sebab rezeki terhambat. Ini secara garis besar menurut kitab Ta'lim Muta'alim. Namun apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kondisi apa yang kita jalankan, tetap semuanya berpatokan bagaimana kondisi kita ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana kondisi kita ketika kita munajat pada Allah, makrifat kepada Allah. Ini perlu kita tekankan di sini. Selain daripada pandangan yang kita ambil dari kitab Ta'lim Muta'alim atau etikanya orang, di sini belajar tentang etika. Kita harus belajar juga apa penyebab rezeki kita terhambat. Selain ini adalah sholat yang tidak khusyuk, ilal khasyiin, tidak khusyuk dalam hati kita. Bagaimana kondisi ketika kita sholat khusyuk? Ketika orang mau sholat khusyuk ini kondisinya bagaimana? Sudah dari awal mau sholat ini sudah kita fokus pada apa yang kita tuju. Jadi ketika kita mau berangkat ke suatu tempat, suatu kota, misalkan kota apa, sebelum kita berangkat kita sudah pakai bagian bagus, pakai baju bagus, pakai parfum. Karena kita tahu mana yang kita tuju. Persiapan sudah ada, kendaraan ada. Tahu mana yang kita tuju. Sebaliknya seperti ini juga. Sebagaimana kita menjalankan sholat, melakukan ibadah sholat, maka apa yang kita lihat pada diri kita sendiri, kita introspeksi pada diri kita sendiri. Sebelum kita sholat, kita jalankan bagaimana, apa tujuan daripada kita sholat ini. Tujuan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita fokuskan, hati kita fokuskan untuk senantiasa munajat pada Allah dengan memulai takbiratul ihram. Usalli fardhas subhi raqataini mustaqbilal kiblati. Sambil kita niat lisan, hati ini juga memahami dalam bacaan-bacaan sholat, sehingga apa yang kita lakukan dalam bacaan sholat ini tidak gerambiang,
Ternyata pemahaman sholat, bacaan-bacaan sholat ini bagian juga daripada kita bisa khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat, sementara bacaan-bacaan sholat kita tidak paham sama sekali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tidak paham. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi tidak paham. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min fil ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, tidak paham. Harus ada pemahaman. Ketika kita sholat dalam keadaan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan kita keistimewaan, kekhusyuan ini. Wal munfikina, diberikan kita rezeki berlimpah. Karena kita masuk dalam golongan takwa Allah. Wa may yattaqillaha ajalah makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tahsib. Akan datangnya rezeki yang datang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Inilah sebab-sebab rezeki terhambat menurut kitab Ta'lim Muta'alim. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk tidak arogansi lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya arogansi ini apa? Arogansi pada diri kita sendiri. Ketika kita arogansi pada diri kita sendiri, sama dengan kita arogansi pada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Makanya apapun bentuknya, jangan sampai kita membenci orang lain. Ketika kita membenci si fulan, sama dengan siapa yang menciptakan fulan itu? Allah. Sama dengan kita membenci yang menciptakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita jadikan hamba Allah yang takwa Allah. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis syara'i wad dhara'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afinina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahu 'adzim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.